A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu ya Muhammad. Artinya orang-orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad anil ahillati, tentang tanggal penanggalan. Ahillah itu bentuk jamak, bentuk mufradnya jam'un hilalin, bentuk jamaknya dari lafal hilal. Jadi ada umatnya Muhammad itu bertanya tentang tanggal. Ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ya, nanti kalau biasanya penanggalan itu kalau ribut itu kalau menjelang puasa. Ilmu yang mempelajari tentang penanggalan disebut ilmu apa? Ada yang tahu nggak? Yang menentukan kok bisa tanggal 1, oh ini kok asar itu jam 3. Itu namanya ilmu apa ya? Ilmu falak atau ilmu astronomi. Ya, jadi ya, ini ada umat Muhammad bertanya kepada nabinya itu tentang tanggal. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, anil ahillati, tentang tanggal. Jam'un, lafal ahillah, jam'un itu berbentuk jamak, hilalin dari bentuk mufradnya lafal hilal. Lima tabadu kenapa kelihatan? Kenapa kelihatan? Dakikotan, kelihatan kecil. Lima tabadu kenapa dimulai? Abda ayobatihu, itu awal asli katanya itu dimulai. Hanya kalau tanggal kan ya kelihatan gitu aja. Tabadu itu dimulai. Lima tabadu kenapa dimulai? Dakikotan, kelihatan kecil. Summa tazidu, kemudian bertambah. Ya, tanggal itu kalau tanggal 1 kan bulan itu kelihatannya kecil ya. Lama-lama tanggal 2 kelihatan besar, tanggal 3 tambah besar. Kenapa? Muka air. Nah, nanti masuk lagi ya. Belajar dengerin, belajar ngantuk ya. Jadi tanggal itu kalau tanggal 1 kan biasanya kecil, tanggal 2 besar, tanggal 3 besar, tambah besar, tambah besar. Nanti tanggal 15 menjadi purnama. Jadi tabdu itu dimulai. Nah, tanggal itu dimulai dari kecil. Tanggal 1 itu biasanya kecil, kelihatan sebentar. Lama-lama kalau yaumul aid itu kelihatan besar, itu purnama. Nah, yang mempelajari penanggalan itu disebut ilmu falak. Kalau bahasa kerennya ya astronomi. Ilmu astronomi itu yang mempelajari tentang tanggal, penanggalan, waktu, peredaran matahari, bumi, bulan ya. Itu disebut ilmu falak atau astronomi. Ya, jadi dihitung itu bisa ditentukan. Nanti lebaran jauh-jauh hari itu udah bisa ditentukan kapan mulai puasa, kapan lebaran. Nah, ini juga umat Nabi Muhammad ini bertanya kepada nabinya, ya Rasul. Nah, bertanya tentang penanggalan. Dari kecil mulainya itu. Di Quran itu dibahas secara detail. Jadi ilmu falak astronomi itu ya dasarnya pengembangan daripada ilmu Al-Quran. Nah,
makanya di sini di surat Al-Baqarah 189 ini umat Nabi Muhammad bertanya kepada nabinya, "Ya Rasul," tentang penanggalan. Hatta tam talia sehingga kelihatan penuh. Penuh itu apa? Sempurna. Penuh itu sempurna, yang memiliki ya. Nah, makanya kalau Bapak doa tutup majelisnya ya pakai mil al mizani, penuh. Hatta tam talia sehingga kelihatan penuh. Hatta tam talia sehingga penuh nuron sinarnya. Kalau bulan penanggalan kita kan bulan ya. Penanggalan umat Islam itu berdasarkan bulan atau matahari? Bulan ya. Kalau Masehi itu berdasarkan matahari. Kalau umat Islam berdasarkan bulan. Makanya di sini disebutkan hatta tamtalia, sampai kelihatan penuh nuron sinarnya. Artinya bulan purnama. Dimulai dari kecil sampai kelihatan bulan itu menjadi penuh. Kalau sudah kelihatan penuh bagaimana? Summa ta'udu kemudian kembali tanggal kama badat seperti permulaan. Nah, seperti permulaan kalau sudah tanggal 15 masuk tanggal 16 bulan itu mengecil. 17 tambah kecil, 18 tambah kecil, mengecil sampai tanggal 29 atau 30 itu hilang. Ya, hilang. Kembali seperti permulaan. Wala takunu dan janganlah ada ala halatin atas keadaan wahidatin yang satu kasyamsi seperti matahari. Wala takunu dan tidaklah ada ala halatin atas kondisi wahidatin yang satu kasyamsi seperti matahari. Kalau matahari itu kan nggak ada tanggalnya ya. Mau tanggal 1 mau tanggal 30 ya matahari keluar ya sebesar gitu. Nah, tanggal 3, tanggal 2 ya segede gitu. Tanggal 15 sebesar itu juga. Nggak ada bedanya antara tanggal 1 sama tanggal 30. Tapi kalau rembulan, tanggalnya orang Islam itu patokannya rembulan, itu berbeda. Tanggal 1 itu kecil, kelihatan sebentar. Tanggal 2 tambah besar, kelihatan agak lama. Tanggal 3 agak besar, kelihatan agak lama. Tanggal 15 purnama sempurna penuh, kelihatan lama. Itu kalau penanggalan rembulan ya. Rembulan. Kalau matahari sama. Nggak ada bedanya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kul, maka katakanlah wahai Muhammad. Kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka umatmu yang bertanya tentang penanggalan. Ini perintah dari Allah. Nabi Muhammad ditanya oleh umatnya tentang penanggalan. Lantas Allah yang menjawab, Muhammad, katakan kepada mereka, kepada umatmu. Kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka umatmu, hiya yaitu penanggalan tentang ahillah. Hiya di sini dhamir hiya ini rujuknya kepada ahillah. Dhamir ya. Kalau kelas 1 belum tahu, kelas 2 udah tahu remeng-remeng. Kalau kelas 3 udah tahu. Hiya ini dhamir kata ganti. Kata gantinya apa? Ahillah. Kul katakanlah wahai Muhammad, iya adapun penanggalan mawakitu menjadi waktunya yang menunjukkan waktu. Mawakitu yang menunjukkan beberapa waktu. Jam'un, lafal mawakitu tersebut berbentuk jamak. Miqota dari bentuk mufradnya lafal miqot. Jadi mawakit itu waktu. Ada juga kadang-kadang nanti kalau bisa juga batas.
Kalau nanti mikot bentuk mufradnya itu mikot. Tapi kalau haji gitu, mikot itu adalah batas untuk melakukan ibadah apa? Tawaf, ya. Tawaf ya. Ibadah umroh itu ya, umroh atau haji itu menjelang umroh atau haji itu ya ada mikotnya. Berarti mikot di sana artinya batas. Tapi kalau tentang penanggalan atau waktu tentunya bukan batas, tapi ya waktu. Linnasi bagi manusia. Jadi penanggalan itu adalah pembatas atau waktu bagi manusia. Ya'lamuna yang mereka mengetahui biha dengan penanggalan atau waktu-waktu auqatas sebagai waktu zar'ihim kapan mereka menanam. Jadi penanggalan untuk musim tanam itu biasanya juga menggunakan penanggalan rembulan ya. Ada nanti kapan waktunya musim tanam, itu semuanya sumbernya dari penanggalan. Wa matajihim, dan mereka itu berniaga, berdagang. Kapan mau berdagang, kalian juga harus mengetahui tanggal. Kenapa, hubungannya apa? Atau tanggal atau waktu? Ya kapan waktunya panen. Nah, berarti kalian harus menguasai, tahu ya kapan harus berdagang. Oh, saya mau dagang padi. Berarti kalian harus tahu penanggalan kapan panennya Bapak tani. Kapan panennya buah apel. Ya, kalian harus tahu kalau mau berdagang. Kalau menanam juga harus tahu kapan waktunya hujan. Itu semuanya bisa dihitung dengan ilmu falak. Itulah fungsinya daripada Allah menciptakan rembulan. Wa'idada dan menjadi perhitungan idah. Nah ini khususnya kalau perempuan, ya laki-laki juga sama. Tahu nggak idah? Abizar tahu nggak idah? Masa idah itu kalau ada orang cerai, masa idah itu untuk mengetahui bahwa wanita itu dalam keadaan suci selama 3 bulan. Misalkan suami istri cerai, itu perempuan tidak boleh langsung menikah, harus menunggu masa iddah selama 3 bulan. Kenapa harus menunggu? Diyakinkan dia hamil enggak, ya, dia suci atau enggak. Nah, itu ditunggu dulu supaya apa? Supaya jelas bapaknya. Kalau misalkan perempuan ya baru dicerai suaminya, seminggu dia udah nikah, tiba-tiba hamil, ini anak siapa ini? Nggak jelas bapaknya ya. Ya ini nggak jelas. Bisa diketahui nanti kalau sekarang zaman era modern ini dengan tes apa? DNA. DNA ini secara ilmiah, tapi kalau secara agama nggak diakui. Kalau secara agama ya nikah ya itu anaknya yang menikahi itu. Misalkan ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya atau dia menggugat cerai, seminggu nikah lagi, nah, ya otomatis itu anak daripada bapak yang menikahi itu. Nah, siapa tahu nanti seminggu itu udah kondisi udah hamil. Misalnya pas mau cerai itu malamnya itu masa subur, suami istri masih berhubungan badan, ya. Begitu cerai, kan masa subur ini kan kemungkinan jadinya tinggi ya Neng ya. Nah, kemungkinannya tinggi sehingga jadi hamil. Nah, makanya perempuan itu nggak boleh langsung nikah. Tunggu 3 bulan untuk memastikan anak ini kalau seandainya hamil itu anak siapa. Ya. Nah, 3 kali suci, ya 3 kali suci. Tunggu 3 bulan untuk memastikan anak yang akan lahir itu anak siapa. Kalau udah 3 bulan, nah itu biasanya air mani yang bertemu ovum itu tidak mungkin jadi, udah mati selnya itu selama 3 bulan. Tapi kalau seminggu 2 minggu, makanya kadang-kadang itu mainnya telat, tapi tiba-tiba nanti kalau udah suami istri ya
men lagi, ya itu mau hamil nggak jadi. Indung telur ketemu air mani, ternyata gagal pembuahannya. Walaupun sudah telat 1 minggu atau 2 minggu, akhirnya haid lagi. Ini adalah untuk mengetahui masa iddah bagi perempuan. Beda kalau orang laki-laki ya, jam ini, detik ini cerai langsung nikah itu boleh. Tapi kalau perempuan itu harus menunggu waktu masa iddah, yakni 3 bulan. Jadi penanggalan itu untuk mengetahui masa iddah. Wa iddah, dan untuk mengetahui masa iddah nisaihim, istri-istri mereka, wasyamahum, dan untuk mengetahui waktunya bulan puasa mereka. Bulan puasa itu ya harus penanggalan, harus waktu. Wa iftarahum, dan untuk mengetahui waktu bukanya mereka. Jadi penanggalan waktu itu manfaatnya banyak sekali. Tidak menggunakan matahari, tapi menggunakan penanggalan rembulan. Rembulan. Jadi naik nanti ya, kalau sudah terjun ke masyarakat, kalian pernah nyantri. Nah, itu kalau ada yang nanya masa iddah saya berapa, nah, tanya cerai tanggal berapa, nanti dipelajari di Fathul Qorib, itu detailnya ya. Teliti cerainya kapan. Nah, kalian konsultan ahli Fathul Qorib. Kalau kalian sudah ngaji Fathul Qorib, kalian udah ahli, sudah bisa buka praktek. Jadi bukan hanya dokter aja yang buka praktek itu. Kalian tempel rumahmu ahli Fathul Qorib, konsultasi. Nanti kalau ada orang perceraian itu diteliti itu tanggalnya berapa, masih ada kemungkinan bisa hamil lagi enggak. Kalau 2 minggu itu diteliti bisa. Itu ada ilmunya. Begitu juga untuk bulan puasa, kapan mulainya, paginya itu jam berapa, akhir sahurnya, subuhnya, nanti buka jam berapa. Semua itu menggunakan penanggalan rembulan. Wal haji, dan waktunya haji. Haji juga nggak pakai bulan Januari Februari, tapi bulan Hijriyah ya, Dzulhijjah ya, kapan. Nggak boleh pakai kalian menentukan bulan haji itu pakai penanggalan syamsiah atau matahari, karena berbeda ya. Tahun syamsiah matahari dengan hilal rembulan, 1 tahun itu bedanya kurang lebih 5 hari. Jadi pakai penanggalan bulan itu lebih cepat 5 hari dibandingkan pakai penanggalan syamsiah atau masehi. Jadi beda. Haji itu juga pakai penanggalan tahun Qamariyah. Atfun, sebagai atap alang nasi atas manusia. Aya'lamu, artinya mengetahui biha dengan ahillah penanggalan, waktahu sebagai waktunya. Fala wistamarat, maka jika telah lewat ala halatin atas keadaan lam yu'rafu, yang tidak diketahui, dzalika, yang demikian itu. Jadi waktunya ada peristiwa yang telah lalu itu bisa diteliti dengan cara penanggalan. Jadi jangan penanggalan masa iddah orang yang cerai, itu kemungkinan hamilnya itu ada enggak. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau hukum negara itu ya wanita udah cerai, nah itu udah nikah ya langsung boleh. Tapi kalau agama nggak boleh, harus menunggu masa iddah supaya nanti kalau punya anak itu jelas. Nah, perempuan cerai baru 3 kali nikah, nah, padahal pas 3 hari itu udah hamil nikah, ya, anaknya nggak jelas nanti, anaknya menjadi nggak jelas. Sedangkan nasabnya itu ikut yang menikahi. Ya. Kalau surat nikahnya itu misalkan dengan si A itu udah cerai, nikah dengan si B, 3 hari cerai kok nikah, ya nanti ikut bapaknya itu ikut ke si B. Sedangkan dalam agama nggak boleh, tetap harus ikut ke si A. Nanti menentukan
Harusnya anak si A tiba-tiba menjadi anak si B secara hukum negara. Nah itu kalau hukum agama tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau menurut hukum negara berhak mendapatkan warisan. Akhirnya hukum ini kacau antara hukum agama dan negara, kacau gara-gara melanggar hukum masa idah atau hukum agama. Jelas ya, ini khususnya yang kelas 3 ini yang sudah bisa mengikuti pola pikir ya. Kelas 2 udah mulai setengah-setengah ya, kelas 3 udah bisa. Jelas kan? Polbi Fadli mana? Oh belum datang ya, kelas 3 baru Abidan ya. Terbayang ya, tentang penanggalan itu fungsinya tinggi sekali. Jadi Nabi Muhammad ditanya oleh umatnya aja yang menjawab langsung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal birru. Nah ini ya anak-anak ini kelas 1. Bedanya ngaji Quran sama tafsir. Kalau tafsir itu per huruf dijelaskan. Ya, satu ayat aja nggak beres-beres ini panjang. Ya. Tapi kalau ngaji Quran, tadi Bapak kan langsung selesai kan. Awal baca aja Qurannya beres, tapi tafsirnya harus jelas supaya kalian nggak gagal paham. Kenapa sih Islam itu kalau pakai penanggalan rembulan? Ya kaitannya dengan puasa. Kalau pakai mataharinya susah, ya. Susah, panjang karena selisihnya 5 hari. Dan memang Allah memilihkan waktu untuk umat Islam itu pakai penanggalan rembulan dari sananya. Mau nggak mau kita nggak boleh protes. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal birru. Walaisa dan tidak ada al birru kebaikan. Walaisal birru dan tidak ada kebaikan. Bi'antaktul buyuta. Bi'antatu mendatangi. Ketika ketika kalian mendatangi al buyuta rumah min zuhuriha dari belakang ya. Ini waktu ini menceritakan tentang haji. Waktu itu lagi melaksanakan ibadah haji. Rumahnya yang ibadah haji itu kan dekat dengan Ka'bah. Pulang itu tidak melalui pintu depan, tapi melalui pintu belakang. Itu jelek. Itu jelek. Gak boleh sama Allah, itu dilarang. Ya, dulu itu ya zaman Nabi Muhammad awal-awal Islam. Kalau melaksanakan ibadah haji, pas menjelang ibadah haji itu di belakang rumah itu dibolongin. Karena apa? Supaya ke Ka'bahnya itu lebih dekat daripada muter lewat pintu depan. Ini asbabul nuzulnya itu. Lantas turunlah ayat ini. Jadi kalau mendekati bulan haji itu di belakang rumah itu dibolongin itu. Jadi pintu depannya ditutup, kalau keluar masuk rumah lewat pintu belakang. Lantas turunlah ayat ini. Kebaikan itu nggak gitu caranya. Kamu cari jalan dekat kepada Ka'bah sehingga rumahnya itu dibolongin di belakang. Itu bukan kebaikan. Walaisal birru dan tidak ada kebaikan bi'antatu untuk mendatangi al-buyuta rumah min zuhuriha dari arah belakang rumah fil ihrami di waktu melaksanakan ihram, artinya berhaji. Wa antang kubu bi'antang kubu dengan cara melobangi fiha di dalam rumah nakbang dengan benar-benar lobang. Dulu itu dilobangin kalau musim haji itu. Tadkhuluna mereka semua masuk minhu dari lobang belakang rumah tadi. Wa takhrujuna dan mereka keluar. Jadi keluar masuk itu dari belakang rumah yang telah dilobangi. Karena apa? Kan ada larangan. Ada larangan sewaktu ihram ya, melakukan haji atau umroh itu pakai payung ya. Pakai apa? Teduh, alat berteduh itu nggak boleh. Misalkan pakai topi karena panas ya. Pakai baju ihram bagi laki-laki kan hanya di apa? Selempangin ya.
Itu pakai payung atau alat berteduh lainnya itu nggak boleh. Nah, umat Nabi Muhammad waktu itu memahami kalau masuk rumah itu berarti juga berteduh, berarti juga tidak boleh. Makanya rumahnya itu dilobangi. Kalau di belakang kan nggak pakai peneduh. Biasanya kalau belakang itu tembok datar ya, nggak pakai peneduh. Jadi alat itu disiapkan dekat itu. Padahal musim haji ya boleh masuk rumah itu boleh walaupun ada alat peneduhnya. Yang nggak boleh itu pakai payung atau pakai alat peneduh yang lain. Sehingga Allah menurunkan ayat-ayat ini. Kebaikan itu nggak gitu. Jangan kalian kalau musim haji rumah yang bagian belakang dilobangi supaya kamu terhindar dari teduhnya rumah. Padahal teduhnya rumah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Jamaah haji dari Indonesia itu kalau ke sana entah umroh entah haji itu ya nginapnya kalau malam ya tidur di hotel. Itu juga dalam rumah itu ada peneduh. Yang nggak boleh peneduh itu pakai payung atau topi haji itu nggak boleh. Ya. Misalkan Abu Dzar itu mau melaksanakan umroh, wah panas pakai topi ya itu yang nggak boleh. Tapi kalau berteduh di rumah atau di bangunan itu boleh. Ya. Kita mau umroh misalkan dari Mekah menuju Ja'ronah untuk tempat mikot, panas kita berteduh di berteduh di rumah penduduk juga boleh, istirahat juga boleh. Yang nggak boleh itu pakai topi, pakai payung, ya. Apalagi kopiah haji itu yang nggak boleh. Ya, lantas turunlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jelek, jadinya nggak ada kebaikan. Rumah nggak dilobangi itu berarti jelek. Walakinnal birra, mana tadi? Wa takhrujuna, dan mereka keluar. Wa tatarukul baba, dan mereka membiarkan pintu. Jadi pintu yang ada di depan pintu rumah itu nggak dipakai keluar masuk. Merasa dia berteduh nanti hajinya nggak sah, umrohnya nggak sah ya. Nah, dibiarkan pintunya itu. Itu hanya khusus musim haji. Wakanu, dan mereka itu ada yaf'aluna, mengerjakan dzalika, yang demikian itu. Jadi setiap bulan haji itu rumah bagian belakang itu dilobangi, pintu depan rumahnya itu ditutup, nggak dipakai. Takut hajinya nggak sah, takut umrohnya nggak sah. Karena ada ketentuan bahwa umroh haji itu tidak boleh pakai penutup kepala. Ya kalau rumah itu bukan penutup kepala ya. Wa yaz'umunahu dan mereka menyangka biron itu baik. Dikiranya kalau melobangi rumah tidak berteduh itu baik. Ya, itu jelek. Rumah kalau dilobangi, kalau haji, umroh, ya berteduh itu boleh, intinya itu aja. Walakinnal birro, dan akan tetapinya kebaikan. Aizal birro artinya kebaikan. Manittaqo, barang siapa orang yang bertakwa. Jadi kebaikan itu ya intinya orang yang bertakwa, bukan melobangi rumah itu. Bertakwa itu artinya apa? Mentaati peraturan Allah dan Nabi-Nya. Kalau sedang ihram itu pakai topi haji nggak boleh, pakai pelindung kepala nggak boleh, pakai pakaian yang dijahit itu nggak boleh, itu namanya takwa. Ya, jadi itulah kalau haji ya ikuti ketentuan haji itu aja. Jangan macam-macam kamu bikin lubang di belakang rumah dengan alasan supaya dekat. Kalau ngambil peralatan dekat nggak kena berteduh nanti supaya hajinya tidak batal. Itu salah. Manittaqo, orang yang bertakwa Allah kepada Allah, bitarki mukhalafatihi, dengan meninggalkan yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Waktu dan datangilah al buyuta, rumah, min abwabiha, dari pintunya. Jadi intinya waktu bulan haji itu ngelobangin rumah
supaya alasan dekat ke Ka'bah di belakang rumah dilubangi itu nggak boleh. Kalau keluar masuk rumah juga harus melalui pintunya. Nah ini makanya ini menjadi dasar hukum. Bagaimana Pak Waki kalau kita masuk rumah itu melalui jendela, hukumnya boleh enggak? Boleh enggak? Bisa ini kan ada ya, masjid ini misalkan jendelanya terbuka, hukumnya gimana? Hukum fikihnya itu kalau kalian masuk masjid melalui jendela, nggak boleh. Dasarnya apa ya ini? Perintah Allah itu keluar masuk rumah ya harus melalui pintunya. Nah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang makruh, ya. Tapi mengatakan boleh nggak ada. Jadi kalian masuk rumah lewat jendela kalau dalam kondisi normal ya ini. Kalau darurat udah lain halnya ya. Atau masuk masjid, kalau melalui jendela itu hanya dua, makruh atau haram. Dasarnya apa? Quran ini. Kalau kalian keluar masuk rumah ya harus melalui pintunya. Kata Allah bagaimana? Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumahmu harus melalui pintunya. Ditafsirkan oleh ulama macam-macam, ada yang makruh, yang enggak galak-galak ting. Tapi kalau yang sakti haram lah. Ya kalau bapak ya gimana ya nggak pantas saja ya orang masuk rumah pintunya normal, nggak ada bahaya lewat pintu dengan alasan supaya lebih cepat. Nggak pada tempatnya, namanya orang zalim. Ini termasuk orang zalim. Ya. Kalian main layangan di atas masjid, hukumnya bagaimana? Ayo, kalau ahli Fathul Qorib nanti bisa. Nah, zalim mau di atas masjid kok pakai main layangan ya harus di lapangan. Jadi kalian tentukan sendiri ya kalau main layangan di atas bangunan itu hukumnya apa? Kalian harus santri ya. Itu termasuk zalim enggak? Tanya pada diri hati kalian. Ya. Bangunan itu fungsinya untuk apa? Ya kalau main layangan ya idealnya di padang atau di lapangan. Ya. Terus bagaimana Pak Oke kalau main layangan di atas bangunan? Ya, kalau nanya ke Bapak ya hukumnya zalim. Makruh itu aja lah, kalau haram ya jangan lah. Karena kalian sulit, yang suka main layangan sulit dilarang. Ya. Kalau diharamkan nanti ya berat ya. Tapi termasuk orang yang zalim masa main layangan kok di atas bangunan. Di mana zalimnya Pak pakai ya nggak pada tempatnya. Kalau kalian sedang asik-asiknya tarik ulur, tiba-tiba nggak sadar di pinggir jatuh. Celaka atau celaka? Yang disalahkan siapa kira-kira? Orang pesantren atau kalian yang celaka? Ya, kalian nanti tanya pada hati kalian. Hukumnya apa? Orang santri itu nanti larinya ditanya hukumnya apa? Makanya nanti kalau ngaji Fathul Qorib kalian harus benar-benar ya Fathul Qorib itu segalanya itu dasarnya ya zalim ya. Termasuk keluar masuk pintu yang nggak ada. Kalau letter kalian ada hadisnya Pak Fakih masuk hukum masuk rumah lewat pintu itu makruh atau haram ya nggak ada. Quran malah ada nih, Quran mana? Wa'tul buyuta min abwabiha. Nah, masuk rumah itu ya harus melalui pintunya. Kata siapa? Kata Allah. Ya. Itulah kalau belajar itu kelebihan santri belajar tafsir itu ya gitu ya, detail. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ihrami, di dalam melaksanakan ibadah haji, kawairihi seperti yang lainnya. Imam Suyuti menafsirkan di sini bukan hanya ibadah haji, hukum masuk rumah itu melalui pintu itu, yang lain juga sama. Artinya masuk rumah biasa enggak musim ibadah haji pun harus melalui pintunya, jangan melalui jendela, apalagi buka genteng dari atas. Malam-malam masuk rumah kalian pulang kampung
bangunin bapakmu nggak bangun-bangun, tetehmu nggak bangun, wah udah jendela dikunci, udah lewat atas saja buka genteng. Nah, tiba-tiba ada yang lewat. Yang lewat itu tetangga RT nggak kenal. Kira-kira kalian digebukin nggak? Pasti digebukin, dikiranya maling ya. Nah, makanya itu zalim. Ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram. Ya masuk rumah lewat, itu termasuk ini Imam Suyuti ya, yang mengarang tafsir Jalalain ini termasuk bukan waktunya ibadah haji. Ya berarti sampai sekarang masuk rumah, masuk masjid, masuk toilet ya harus melalui pintu. Jangan mentang-mentang toiletnya itu hanya setengah, kalian di dalam sudah ada isinya ya, temanmu di dalam, kalian kebelet udah naik dari atas saja, wah bisa-bisa gelut ya karena temanmu BAB-nya belum tuntas. Paling tidak yang gelut itu ya hasil BAB-nya. Masa mau patonggong-tonggong ya. Jadi harus sesuai prosedurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah itu dulu bapak waktu di pesantren ya orang itu kenakalan itu kan macam-macam. Bapak itu nakal ya sama temen itu ya kebelet. WC-nya terbatas, akhirnya jadi bertonggong-tonggong. Ketahuan sama pengurus pesantren ya, ditakdir, dihukum. Nggak boleh gitu ya. Hal-hal yang nggak baik itu ya jangan ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah itu harus pintunya fil ihrami sewaktu ibadah haji kawairihi, seperti juga waktu lainnya. Wattaqullaha dan takutlah kepada Allah kamu semua, la'allakum, mudah-mudahan kamu semuanya tuflihuna, termasuk orang yang beruntung. Tafuzuna, mereka itu termasuk orang yang beruntung. Walamma sudah, dan tetkalanya dihalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil baitil ama di baitil am, itu perjanjian Hudaybiyah. Ya ini penjelasannya. Ini tatkala Nabi ya mau melaksanakan ibadah umroh dari Madinah ke Mekah, di Hudaybiyah itu dicegat oleh orang kafir Mekah, dihalang-halangi. Orang Islam nggak boleh melakukan umroh tahun ini, dicegat. Nah, itu di Hudaybiyah, itu namanya disebut Baitul Am. Nah, Bapak udah kesana, ya, mikot melakukan umroh dari Hudaybiyah. Bapak pernah dari sana itu melakukan umroh, berangkat dari Hudaybiyah. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dengan bala tentaranya, pasukannya menuju ke Mekah untuk melakukan umroh, itu dicegat tentara kafir. Stop Muhammad, ada apa ya kafir? Kamu tahun ini tidak boleh melakukan umroh. Kenapa? Akhirnya terjadi perdebatan. Itu disebut Baitul Am atau perjanjian Hudaybiyah. Udah dipelajari kelas 1 yuk. Yang kelas 1 kemarin, sekarang kelas 2. Perjanjian Hudaybiyah udah dipelajari belum secara Islam? Siapa yang mana yang kelas 2? Tuh, ngantuk ya. Makanya udah nggak salah kan Bapak tadi doanya? Ya. Itu nggak boleh, itu Baitul Am. Dia halang-halangi itu Nabi Muhammad itu. Anil Baitul Am, dari Baitul Am Hudaybiyati, yakni perjanjian Hudaybiyah. Wasolaha dan berdamai. Nah, ini terjadilah perdamaian, perjanjian Hudaybiyah itu. Al-kuffar, dengan orang kafir, ala ayyauda agar kembali al-amal qabilah, di tahun yang akan datang. Intinya tahun ini dicegat ya. Nabi Muhammad melakukan umroh, dicegat di Hudaybiyah, nggak boleh tahun depan. Akhirnya disepakati beberapa poin perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya kalau ada orang Islam yang tertawan itu tidak boleh dikembalikan ke Nabi Muhammad. Tapi kalau ada orang kafir yang
ditawan oleh tentara Islam harus dikembalikan kepada orang kafir Mekah. Ada berapa itu? Perjanjian Hudaybiyah itu kalau nggak salah ada 8 item ya. Kelihatannya merugikan orang Islam, tapi hakikatnya menguntungkan. Ya, kalau orang Islam yang ditawan oleh orang kafir Mekah itu nggak boleh dikembalikan ke Nabi. Ya, justru malah enak. Nanti di Mekah dia dakwah Islam. Dakwah Islam. Kalau tentara kafir yang ditahan umat Islam harus dilepaskan, diberikan kepada orang kafir Mekah. Kasihin aja. Sahabatnya protes, kasihin aja, udah kasihin aja. Kelebihannya apa yang menguntungkan bagi umat Islam yang pernah ditahan ini supaya cerita kepada orang kafir Mekah, supaya tertarik masuk Islam. Oh, Nabi itu begini, ternyata baik sekali. Walaupun saat tentara tawanan perang, tapi saya diperlakukan dengan baik. Nah, akhirnya menguntungkan Islam. Nah, ini ayat ini kebetulan bersamaan dengan turunnya itu udah kelihatan asbabul nuzulnya itu waktu Nabi menjelang berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ayyuda agar kembali al-amal qabila di tahun depan. Wa yahlu walahu. Agar dikosongkan lahu bagi Rasul. Jadi tahun depan nanti saya janji banyak kafir Mekah berjanji nanti Ka'bah saya kosongkan untukmu Muhammad dan umatmu untuk melakukan umroh. Tapi tahun ini tidak boleh. Maka kota Mekah salah kata ayamin 3 hari. Jadi Nabi diberi waktu tahun depan kota Mekah nanti akan dikosongkan selama 3 hari. Watajahaza dan bersiap-siap Nabi umroti untuk melakukan ibadah umroh al-qodoi, yakni umroh qodho. Nah, tahun kemarin nggak umroh, sekarang mau diqodho, cegat sama kafir Mekah. Wa khafu dan mereka mengkhawatirkan Allah tafiyah tidak menepati janji Quraisyun, orang Quraisy, kafir Quraisy, wa yuqatiluhum betul ya, wa yuqatiluhum dan mereka membunuh. Tapi ya umat Muhammad itu juga umatnya Nabi Muhammad ketakutan nanti jangan-jangan kalau kita umroh ke Mekah dibunuh nanti di Mekah. Ya udah Rasul nggak usah umroh dulu. Nanti kalau kita umroh ke Mekah dibunuh oleh tentara kafir Quraisy Mekah. Walaupun udah berjanji, orang kafir itu biasanya suka ingkar janji. Khawatir itu umat Nabi Muhammad itu. Nah, khawatir. Wa karihal muslimun. Nah, dan orang kafir Mekah itu tidak senang terhadap orang Islam. Kita lahum mereka orang kafir itu merangi terhadap orang Islam fil harami di Masjidil Haram wal ikhrami sedangkan kita sedang berikhram artinya sedang haji wa syahrul harami dan bulan haram bulan haji. Nah, nanti kalau kita menunaikan umroh atau haji sampai Mekah kita kan di Masjidil Haram. Orang kafir itu biasanya kan ingkar janji, walaupun nanti dikosongkan, tiba-tiba mereka nyerang kita semua dibunuh. Lantas turunlah ayat wa qatilu fi sabilillahil ladzi. Di ayat 90 itu sebab-sebab turunnya ayat ini. Nah, ini akan kita baca di nanti di minggu depan. Panjang ya panjang kelas 1 udah mulai udah pintar ngantuknya ya. Ngaji itu belajar ngantuk kecuali nanti kalau belajar fikih itu ketawa-ketawa ya kalau tafsir itu ya kadang-kadang ketawa kadang-kadang enggak. Wallahu a'lam bishawab.